malam. Di sini saya Andre Nada akan menjelaskan praktikum bab 4 mengenai pengukuran variasi. Nah, di sini itu ada tujuan praktikum. Yang pertama, agar praktikan mampu menggunakan surface roughness tester dengan baik dan benar. Dan berikutnya, agar praktikan mampu memahami dan mampu menentukan pengukuran kekasaran suatu material. Dan juga agar praktikan memahami dan mampu menganalisa tingkat kekasaran rata-rata permukaan berdasarkan proses pengerjaan pada suatu material. Kemudian di sini ada pengukuran kedataran, kelurusan, dan kerataan. Nah, itu dibagi menjadi 4 bagian, yang mana pertama itu ada kedataran atau flatness, dan juga pengukuran kelurusan, pengukuran kerataan, kemudian ada pengukuran kekasaran pada permukaan. Kedataran atau flatness, kedataran itu adalah datar air atau horizontal, gaya tarik bumi atau gaya gravitasi dianggap itu tegak lurus terhadap bidang yang datar air. Nah, untuk contohnya sendiri itu dapat kita lihat pada waterpass gambar di sini. Lanjut kepada pengukuran kelurusan, di mana kelurusan ini adalah suatu bentuk benda dikatakan lurus itu apabila bidang permukaan tersebut berbentuk garis lurus. Seandainya kalau kita gambarkan dalam bentuk garis lurus, yang mana dalam artian itu suatu benda yang diperiksa kelurusan permukaan itu dalam bentuk panjang tertentu. Ternyata dalam pemeriksaannya tidak ditemukan ada penyimpangan bentuk ke arah horizontal maupun vertikal, yang berarti itu dapat dikatakan permukaan benda tersebut adalah lurus. Nah, untuk alat ukur yang dapat digunakan itu seperti mistar baja, jam ukur, dan juga autokalimator. Ini contoh alat dari autokalimator untuk pengukuran kelurusan. Kemudian lanjut kepada pengukuran kerataan, di mana kerataan sendiri itu adalah keadaan di mana permukaan memiliki bentuk yang sama tanpa ada perbedaan tinggi atau satu titik dengan titik lain. Kemudian kita lanjut kepada pengukuran kekerasan permukaan. Di sini menurut The American Society of Tool and Manufacturing Engineer atau ASTME, itu adalah sebagai penyimpangan yang lebih halus dalam tekstur permukaan, di mana kekasaran itu adalah termasuk penyimpangan yang dihasilkan dari tindakan pada proses produksi. Untuk penyimpangannya tersebut sudah diklasifikasikan menjadi beberapa poin. Yang pertama itu adalah goresan hasil dari pemakanan alat potong. Kemudian itu ada gelombang halus pada benda kerja karena getaran yang disebabkan selama operasi proses manufaktur berlangsung. Dan juga ada material benda kerja yang patah sebelum kita melakukan proses pemotongan logamnya. Kemudian terjadi juga deformasi pada benda kerja karena adanya gaya potong terhadap benda tersebut. Lalu ada penyimpangan alat permesinan seperti kurangnya kestabilan permesinan dan juga maintenance yang lainnya. Kepada waveness sendiri itu dapat kita definisikan sebagai perbesaran dari tekstur permukaan, di mana kekasaran yang terdapat itu diperbesar dengan dapat kita simpulkan sebagai permukaan yang bergelombang. Waveness juga dapat kita artikan sebagai kesalahan dalam bentuk karena geometri yang salah dari alat yang memproduksi permukaan. Nah, di sini tuh dapat kita lihat bahwa di gambar di bawah ini ada space dari waveness itu. Dan juga ada tingginya dapat kita lihat dari bentuk permukaannya yang mana itu bergelombang, dan untuk mengukur ketinggiannya dapat kita lihat dari yang titik bawah rata ke atas gelombangnya, sehingga kita dapatkan tinggi dari waveness-nya. Kemudian ada profile dan surface texture, di mana surface texture ini umumnya
dipahami sebagai penyimpangan berulang atau acak dari permukaan yang membentuk pola. Sebagai tekstur ini meliputi kekerasan, wetness, lay, dan flow. Profil didefinisikan sebagai kontur bagian maupun yang ada pada bagian permukaan. Kemudian lanjut kepada macam-macam profil permukaan. Yang pertama itu ada profil geometris ideal, di mana profil ini merupakan profil dari geometris permukaan yang ideal, yang tak mungkin diperoleh dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatannya. Seperti bentuk dari profil geometri ideal ini dapat berupa garis lurus, lingkaran, maupun juga garis lengkung. Kemudian ada profil referensi, di mana profil ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis karakteristik dari suatu permukaan. Bentuknya sama dengan bentuk profil geometris ideal, tetapi tepat menyinggung puncak tertinggi dari profil terukur pada panjang sampel yang diambil dalam pengukuran. Kemudian yang ketiga itu ada profil terukur. Ini didefinisikan sebagai profil dari suatu permukaan yang diperoleh melalui proses pengukuran. Profil inilah yang dijadikan sebagai data untuk menganalisis karakteristik kekasaran permukaan produk permesinan. Dan yang terakhir itu ada profil dasar, di mana didefinisikan sebagai profil preferensi yang digeser ke bawah hingga tepat pada titik paling rendah pada profil terukur. Ya, satu lagi profil tengah, di mana itu profil tengah itu adalah profil yang berada di tengah-tengah dengan posisi demikian rupa sehingga jumlah luas bagian atas profil tengah sampai pada profil yang terukur sama dengan jumlah bagian bawah profil tengah sampai pada profil terukur. Profil tengah ini sebetulnya merupakan profil referensi yang digeser ke bawah dengan arah tegak lurus terhadap profil geometris ideal sampai pada batas tertentu yang membagi luas penampang permukaan menjadi dua bagian yang sama, yaitu bagian atas dan juga bagian bawah. Untuk profil tengah sendiri dapat kita lihat di gambar di bawah. Kemudian kita lanjut kepada subtopik parameter kekasaran permukaan. Di sini yang pertama itu ada kedalaman total topik the valley, di mana di sini disingkat sebagai RT, di mana kedalaman total sendiri itu adalah besarnya jarak dari profil referensi sampai dengan profil dasar, dan satuannya tersendiri itu adalah dalam bentuk mikron. Kemudian kita lanjut kepada kedalaman peralatan peak atau peak the mean line, di sini disimbolkan RP dan juga RV field to mean line, di mana kedalaman perantara merupakan jarak rata-rata dari profil referensi sampai dengan profil terukur. Nah, bisa juga dikatakan bahwa kedalaman perataan merupakan jarak antara profil tengah dengan profil referensi. Sama RF itu adalah besarnya jarak dari profil dasar sampai dengan profil terukur. Juga kedalaman total atau peak to value RT, dan kedalaman perataan peak to mean line RP dan RF seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ini dapat kita lihat bahwa RT kedalaman total itu sangat jelas bahwa diukur dari atas sampai bawah. Sedangkan pada RP sendiri ini kedalaman perataan ini dapat diukur melalui titik tengah dari pembatas antara puncak dan lembahnya, dari puncak ke rataan rata-rata arithmetis, mean roughness index, or center line average. Ini disimbolkan sebagai RA, di mana pengertiannya itu adalah harga rata-rata secara aritmetis dari harga absolut antara harga profil terukur dengan profil tengah, di mana
ini adalah A1 ditambah A2 dan juga ditambah seterusnya sampai AN. Kita bagikan terhadap luas dikalikan dengan mu M. Di mana untuk menentukan kekasaran rata-rata ini dapat dilakukan secara grafis. Nah, caranya pun udah ada di sini. Untuk yang pertama itu kita gambarkan sebuah garis lurus pada penampang permukaan yang diperoleh dari pengukuran atau profil terukur, yaitu garis X menuju X yang posisinya tepat menyentuh lembah paling dalam. Kemudian kita ambil sampel panjang ukuran sepanjang L yang memungkinkan memuat sejumlah bentuk gelombang yang hampir sama. Dan yang ketiga itu ambil luasan daerah A di bawah kurva dengan menggunakan planimeter atau dengan metode ordinat. Dengan demikian diperoleh jarak garis center dari C ke C terhadap garis X ke X secara tegak lurus. Lalu diperoleh suatu garis yang membagi profil terukur menjadi dua bagian yang hampir sama luasnya, yaitu luasan daerah di atas P1 tambah P2 sampai P seterusnya, atau lebih sering kita bikin PN, dan juga luasan daerah di bawah Q1 tambah Q2 sampai Qn. Ada kekerasan rata-rata dari puncak ke lembah. Ini disimbolkan RZ, kekerasan rata-rata dari puncak ke lembah. RZ sebetulnya hampir sama itu dengan kekerasan rata-rata aritmatis atau RA yang tadi, tetapi cara menentukan RZ adalah lebih mudah daripada menentukan RA. Dapat kita lihat seperti gambar di bawah, itu ditunjukkan cara menentukan RZ. Walaupun diambil sejumlah profil yang membuat. Di sini ada contoh bahwa misal dari era 10 yaitu terdapat 5 puncak dan 5 lembah. Sangat jelas di sini juga sudah jelas gambarnya, dapat kita lihat R1 sampai R10 dan yang diminta itu R10, sehingga R10 itu melewati 5 puncak dan 5 lembah. Kemudian buat garis lurus horizontal di bawah profil permukaan, tarik garis tegak lurus dari masing-masing ujung puncak dan lembah ke garis horizontal. Dengan cara ini maka diperoleh harga RZ yang besarnya adalah, ini rumusnya, RZ sama dengan 1/5 dikalikan R1 sampai R1, R3 atau R ganjil, karena puncak di sini dapat kita lihat bahwa yang puncak itu merupakan R yang ganjil, sedangkan lembahnya di sini itu R yang genap. Nah, maka dari itu dibuat 1/5 R1 ditambah R2 atau R ganjil dikurang 1/5 R genap, kita kalikan dengan 1000 per VV. Lanjut kepada penulisan kekerasan permukaan. Dapat kita lihat gambar di bawah dengan seksama. Kemudian surface roughness tester atau profile meter. Pengukuran kekerasan permukaan diperoleh dari sinyal pergerakan stylus berbentuk diamond untuk bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan sebagai alat indikator pengukur kekerasan permukaan menguji. Mana profil kerja dari alat ini adalah dengan menggunakan transducer dan diolah dengan mikroprosesor. Roughness tester dapat digunakan di lantai di setiap posisi, baik itu horizontal, vertikal, atau dimanapun. Ketika mengukur kekerasan permukaan dengan roughness meter, sensor ditempatkan pada permukaan dan kemudian meluncur sepanjang permukaan, seragam dan mengemudi mekanisme di dalam tester. Untuk contoh alatnya sudah ada gambar di bawah, dapat kita lihat. Sekian presentasi buat bab 4. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.